Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Majurnal Malam Jumat Kriminal. Bersama saya Indra. dan saya Akmal. Sebelum kalian menonton video ini, Jangan lupa untuk subscribe like, dan komen agar tidak ketinggalan video terbaru dari catatan si boy. check it out. Di video kali ini kita bakalan bahas kasus tentang apa nih? Hari ini kita akan membahas setelah kembali di Indonesia. Yang Kita akan jalan-jalan dulu nih keluar nih malam. Tepatnya ke Amerika Amerika Serikat. Serikat. Gitu. Di sekitar tahun 1985 kita menemukan seorang stalker yang cukup fenomenal di tahun itu yang bernama Richard Ramirez. The horror began in June 1984. Los Angeles was under siege. Death waited in the dark at the hands of a man they called the Night Stalker. After a 14-month reign of terror, he was finally caught. It was only then that his true identity was discovered. His name, Richard Ramirez. Richard Ramirez atau yang bernama lengkap Richard Leiva-Munoz Ramirez lahir pada tanggal 29 Februari 1960 di El Paso, Texas. Dia dikenal sebagai Richard atau Ricky di panggilannya nih. Ini nama panggilannya. Dia adalah anak kelima dari imigran Meksiko. Bapak dan ibunya tuh imigran. Ibunya yang bernama Mercedes dan bapaknya yang bernama Julian Ramirez. Ayahnya nih si Julian nih seorang warga negara Meksiko dan mantan polisi di Ciudad Juarez yang kemudian menjadi buruh di kereta api Atchison, Topeka dan Santa Fe. Si Ramirez tuh punya ayah nih si Julian tadi kan. Siapa? Nah si Julian tuh punya 5 anak nih, si Ruben, Joseph, Robert, Ruth dan si Ramirez tersebut gitulah. Nah pada usia 2 tahun tuh terjadi kecelakaan nih si Ramirez tuh. Dia tuh kayak kejatuhan di lemari sehingga menyebabkan dia tuh otak terbentur gitu kepalanya. Jadi kejatuhan lemari gitu. Hampir meninggal aja tuh si Ramirez tuh karena dari kejadian tersebut. Nah sejak kejadian itu si Ramirez tuh menjadi mempunyai penyakit epilepsi. Kejang-kejang gitu ya. Kejang-kejang kayak gitulah pokoknya epilepsi. Saat dia berada di kelas 7 si nilainya tuh mulai merosot tuh karena dia mempunyai penyakit epilepsi tersebut nih. Terus dia tuh punya di tahun tersebut juga dia tuh udah mulai menghirup lemah. Waduh. Saking kiranya si Ramirez tuh kan, mungkin karena dia tuh banyak tekanan di rumah dan lain-lain lah. Broken home Gak sebut broken home juga sih, cuman ayahnya juga terlalu ketat itu. Temperamen dan kekerasan lah buat anak-anak gitu. Nah, di usia 10 tahun dia udah mulai menghisap ganja. Waduh, umur 10 tahun 10 tahun loh. Nah, ketika berumur 12 tahun, dia tuh ketemu nih sama si Miguel Ramirez tuh. Ya, si Miguel Ramirez tuh baru pulang dari perang Vietnam. Siapa tuh Miguel Ramirez tuh? Ya, si Miguel Ramirez tuh adalah sepupunya si Richard nih. Saudara sepupu lah. Nah, si Miguel waktu itu tuh nunjukin foto-foto ketika dia perang di Vietnam. Veteran perang lah gitu. Ya, dia tuh memperlihatkan untuk orang Vietnam sampai lain-lain nih ke si Richard Ramirez tuh. Nah, membuat dia tuh kayak seakan-akan inilah terinspirasi lah dengan foto-foto tersebut. Nah, di usia 13 tahun si Ramirez juga menyaksikan dilakukan oleh si Miguel kepada istrinya. Begitu. Si Miguel hadapan sih. Dia memang si Richard Ramirez. Ya, dia tuh seakan-akan kalau misalnya seperti itu tuh jadi menginspirasi lah pokoknya. Menjadi contoh lah bagi dia gitu. Buat dia nih. Dan pada akhirnya nih si Richard Ramirez itu putus sekolah. Dan dia ditangkap pertama kali pada tahun 1977 karena kepemilikan ganja. Dan pada akhirnya dia pun segera pindah ke California, Amerika Serikat. Dan menjadi pecandu kokain. Pecandu kokain dan beralih ke perampokan, menumpuk minat pada satanisme nih. Nah, ini yang bahaya ya mungkin satanisme. Dan dia ditangkap 2 kali nih
di wilayah Los Angeles. Wah. Karena pencurian mobil Wah. pada tahun 1981 dan sekali lagi pada tahun 1984. Wah. Dengan pencurian mobil tersebut. Ya. Setelah dia melakukan banyak pencurian di wilayah Los Angeles nih, Ramirez tuh jadi mulai melakukan sebuah tindakan yang cukup brutal lah. Dia pembunuhan pertama Ramirez tuh pada tahun 84, tepatnya 28 Juni. Korban pertamanya adalah Jesse Vinco, 79 tahun. Waduh. Yang diserang secara ditikam dalam perampokan di rumahnya. Sembilan bulan kemudian, pada tanggal 17 Maret 1985, dia menyerang Maria Hernandez yang berhasil melarikan diri dan kamarnya yang bernama Daily Okazaki, 34 tahun. Tidak puas dengan pembunuh tersebut, dia membunuh Tsai Lian Yu pada malam yang sama sehingga media menjulukinya adalah The Night Stalker. Hanya 10 hari kemudian, pada tanggal 27 Maret 1985, Ramirez membunuh Vincent Zazara yang berusia 64 tahun dan istrinya Zazara yaitu Maxine yang berusia 40 tahun. Pola pembunuhannya itu, jadi si Ramirez tuh punya pola yang sama nih mah ketika membunuh tuh. Dia tuh pertama ngebunuh dulu suaminya, terus ditembak si suaminya tuh, terus si istrinya tuh diserang secara brutal, diperkosa dan ditikam hingga mati. Nah, ada yang lebih unik lagi nih dari si Ramirez tersebut. Apa tuh? Ketika dia meninggal, dia tuh kayak meninggalkan jejak nih. Di tangannya tuh dia tuh menggambar pentagram. Ketika setelah membunuh perempuannya, misalkan istrinya, dia nggambar pentagram di tangannya. Nah, ini menjadi tanda bahwa yang membunuh itu si Ramirez karena dia tuh memupuknya yang tadi, dia tuh suka tentang satanisme. Nah, setelah tersebut yang lebih brutal lagi nih, pas pembunuhan si istrinya Zazar itu, si Maxine itu, dia tuh sampai mencongkel matanya. Gila guys, luar biasa sekali ya. Ini pembunuhan yang sangat brutal ya di tahun tersebut itu. Nah, di sini polisi menemukan salah satu bukti. Dia tuh punya cetakan sepatu cat milik dari si Ramirez tuh, yang sepatu cat merek Avian yang sering dia pakai sehari-hari. Sementara itu, pada bulan Februari dan Maret 1985 terjadi serangkaian penculikan anak nih di Montebello, Monterey Park, dan Glacier Park. Semua anak-anak tersebut mengalami pelecehan dan seksual kemudian diterlantarkan setelah itu. Salah satu dari anak-anak itu adalah Anastasia Rohronas yang berusia 6 tahun. Waduh, masih kecil ya. Dia dan anak-anak lainnya memberi polisi gambaran tentang penculikan mereka. Jadi kesaksian lah. Tahulah gitu. Gambaran orang-orangnya, orang yang pelecehan tersebut. Detektif Gil Carillo yang menangani kasus ini, dia mengira mungkin saja semua kejahatan ini dilakukan oleh satu orang. Si anak-anak yang diculik sama si Richard tuh ngobrol nih sama si detektif tuh. Dia tuh menggambarkan bahwa orang itu tinggi nih, berkulit terang, dengan gigi bernoda coklat, bau menyengat. Agak bau nih. Dia mungkin kayak gimana nih? Dia mungkin bermasalah dengan giginya mungkin nih. Nah, si detektif Carillo itu menemui nih, salah satu mentornya tuh, namanya itu detektif Frank Salerno. Gitu. Si Salerno itu ngomong nih sama si Carillo. Itu jadi si Ramirez tuh punya beberapa kejahatan terhadap anak-anak laki-laki, perempuan, anak-anak yang semua di babat abis lah. Sama lah gitu lah dia tuh tapi dengan cara yang begitu beragam nih. Pada tahun 1985 di akhir musim semi, Carillo mengetahui adanya cetakan sepatu yang tadi lagi. Dia tuh ketahuan nih ada
bekas waktu ngebunuh si Zazara kan. Itu. Setelah itu, Carrillo dan Salerno bekerja sama nih menjadi mitra untuk mengungkap kejahatan ini. Pada saat ini, serangan lain terjadi lagi. Ketika musim panas berlalu, lebih banyak orang melaporkan pembobolan dan serangan serupa di malam hari di kota-kota terdekat seperti Monrovia, Burbank, dan Arcadia. Pada tanggal 5 Juli, Whitney Bennett yang saat itu berusia 16 tahun diserang di rumah orang tuanya nih di Sierra Madre. Meski terluka parah nih dia selamat. Saat memeriksa TKP, polisi menemukan cetakan sepatu lahi nih dengan merek yang sama ya. Iya. Carrillo dan Salerno itu sepakat serangan yang sekarang terjadi itu ini tuh udah dilakukan oleh satu orang karena dengan modus yang sama. Dia tuh kayak semacam jejak yang sama juga gitu, motif yang sama juga. Nah, salah satu kasus yang menimbulkan kekhawatiran tuh bagi Carrillo tuh ketika percobaan di dekat Eagle Rock, sebuah lingkungan di timur Los Angeles tuh seorang korban digambarkan polisi sebagai perempuan muda yang melawan calon penculik yang pergi dengan mobil Toyota nih. Oh gitu. Khas banget nih si ini tuh. Nah, di situ tuh kan dikejar nih sama si cewek, sama si orang di sekitar situ tuh. Dia tuh sudah dikejar keluar dari mobilnya, terus dia tuh menggambar pentagram tersebut. Pentagram lagi dia. Pada tanggal 7 Juli 1985, 2 hari setelah serangan Bennett nih, Jason Nelson yang berusia 60 tahun dibunuh di rumahnya di Monterey Park. Polisi menemukan jejak kaki sepatu Avia di sisi pada Nelson dan di beton luar rumahnya pada malam hari yang sama nih. Kurang dari 1 mil jauhnya, Sophie Dickman mengalami pelecehan seksual di rumahnya di Monterey Park. Dickman kemudian mengutip perkataan Ramirez, "Jangan lihat aku," selama penyerangan. Saat ini, media mulai mencurigai apa yang sudah diketahui polisi. Ada seorang pembunuh berantai dan pemerkosa yang berkeliaran di Los Angeles. Pada bulan Juli, si Ramirez menyerang lagi si Lela de Mason Kennedy di Glendale, California. Senjata yang digunakan sama si ngebunuh si Kennedy itu sama pas dia ngebunuh waktu si Dale Okazaki yang kemarin itu ya, ingat ya, yang si pasangannya itu nggak dibunuh, kabur, tapi si Okazaki itu meninggal pada bulan Maret yang lalu tuh. Nah, si Kennedy itu mayatnya itu muncul di beberapa mil jauhnya di Sun Valley. Chenairong Hopfanat ditemukan tewas tertembak dengan senjata kaliber 22. Senjata ini juga ngebunuh yang tadi Kennedy sama Okazaki, sama persis juga. Istri dan putranya mengalami pelecehan seksual tetapi dibiarkan hidup sama si Ramirez. 2 cetakan Avia juga ditemukan di TKP di Sun Valley. Beberapa hari kemudian di Northridge, California, Ramirez berjalan melewati pintu yang tidak terkunci menuju rumah suami istri Chris dan Virginia Peterson dan menembak keduanya di kepala. Dan untungnya tidak ada peluru yang mengenai organ vital nih. Virginia Peterson berteriak dan Chris dilaporkan turun di tempat tidur dan mengusir Ramirez dari rumah mereka. Pada saat itulah Los Angeles Herald Examiner menjuluki si pembunuh sebagai penguntit malam atau yang disebut dengan The Night Stalker. 2 malam setelah kejadian di Northridge yang gagal, si pembunuh masuk nih ke sebuah rumah di Diamond Bar, sebuah kota di timur Los Angeles County. Sekali lagi nih si suami istri eksekusi, sosok peluru yang ditemukan di kejadian tersebut juga cocok dengan ditemukan pada penembakan di Northridge. Sama ya? Sama nih. Sekali lagi dengan konsep yang sama, si sang istri dilecehkan secara seksual dan diberitahu, "Jangan lihat saya," nih kata si Ramirez. Dilakukan menginstruksikan kepada untuk bersumpah pada setan. Kan dia tuh dipaksa nih buat bersumpah bahwa dia tidak akan memandangnya. 10 hari setelah kejadian di Diamond Bar tersebut, polisi di San Francisco dipanggil ke lokasi kejadian. Kejahatannya sudah sangat familiar nih. Sang suami itu Peter Pan, 66 tahun, telah ditembak dan dibunuh. Dan sang istri Barbara Pan diperkosa dan ditembak. Namun selamat dari serangan tersebut. Dan sekali lagi simbol pentagram seperti biasa ada di tembok kejadian tersebut.
Polisi Glendale meminta informasi balistik selongsong peluru di lokasi kejadian. Ternyata peluru tersebut cocok dengan yang ditemukan pada serangan Northridge dan Diamond Bar, dengan dua serangan gagal lainnya terjadi di Orange County pada akhir Agustus 1985. Kemudian, seorang pemuda bernama James Romero menyampaikan beberapa informasi. Dia melihat mobil mencurigakan di lingkungan Maceo Viejo miliknya. Romero mengingat merek dan model mobil serta bagian plat nomornya. Dia melaporkan melihat stasiun wagon Toyota bernama Orange dengan plat nomor yang mencantumkan nomor 8 dan 2. Nah itu sebagai petunjuk nih setelah dia dilaporkan sama si Romero tuh, dia tuh kan laporan ke polisi tuh. Nah ini salah satu petunjuk nih bahwa si pelakunya tuh adalah si Richard. Nah dan kemudian ternyata si Richard tuh ngambil si mobil Toyota ini tuh di Chinatown nih. Udah gitu tuh, nah si polisi tuh nemuin si tadi Toyota Wagon tadi, station wagon tuh di parkir di pusat kota Los Angeles pada tahun 1976. Nah diselidiki nih si mobil tersebut tuh ternyata ada sidik jari di mobil tersebut. Kan waktu itu kan kalau misalnya sidik jari itu agak lama ya Bang. Sementara dia berkeliaran, si polisi juga ngambil mencari bukti di sidik jarinya tersebut. Dengan ditemukannya sidik jari yang ditemukan di tadi mobil Toyota, si polisi itu udah mulai mencari nih, dan dia bertemu seorang wanita. Nah wanita itu adalah tetangga dari Richard sendiri. Oh gitu. Nah Detektif itu mulai mengorek-korek nih dari kesaksian si wanita tersebut, dan keluarlah nama panggilan Rick, seorang pria yang secara terbuka tuh. Dia tuh jadi semacam gini, si wanita itu interogasi, ternyata benar, tapi yang dia tahu tuh namanya itu ada Rick gitu, bukan si Richard Ramirez. Dia tuh panggilan di sananya waktu dia kecil kan. Nah sementara si polisi itu mengejar atas nama Rick, pembunuhan itu terus terjadi Bang. Terus-terusan ya? Terus terjadi. Nah kemudian ada lagi satu kesaksian lagi nih. Ketika itu tuh dia bernama Armando Rodriguez, teman Ramirez. Rodriguez tuh ngasih tahu nih kalau misalkan yang itu tuh adalah Ramirez. Nah mulailah disinilah si Ramirez mulai menjadi bahan pencarian di kepolisian di San Francisco. Nah dia tuh mulai ditampilkan nih ciri-cirinya, identitasnya tuh mulai ditampilkan di TV nasional. Ketika dia pagi-pagi itu datang ke sebuah toko minuman keras, kebetulan Ramirez itu langsung melihat TV dan fotonya udah langsung ada di TV tersebut. Lebih ke apa sih namanya, contoh foto gitu ya, kayak gambaran gitu kan. Pas dia masuk ke dalam bar tersebut, semua orang tuh memandang dia langsung mirip gitu sama yang di TV gitu kan. Secara refleks itu berlari karena dia takut ketahuan, dan berlari tuh dia tuh beberapa blok di Boyle Heights. Dia tuh mencoba untuk menghindari daripada orang-orang itu, menghindari dan mau maling lagi nih mobil tuh. Nah tapi kemudian tuh si namanya tuh Angelina De La Torre tuh berteriak di waktu dia mau dicuri itu mobilnya tuh. Keluarlah suaminya keluar. Suaminya tuh Manuel De La Torre itu berlari keluar dan memukul si Ramirez dengan tiang besi. Nah di sini tuh mulailah kerumunan massa berdatangan dan menangkap si Ramirez. Semua itu dan polisi itu datang dan tertangkaplah si Ramirez tersebut. Tak lama setelah Ramirez ditangkap nih, barusan yang dijelasin, dia menyatakan kepada polisi dia mengaku bahwa dia yang telah membunuh dan menculik memperkosa. Pada titik ini tidak ada keraguan lagi bahwa Ramirez adalah orang di balik serangan The Night Stalker. Di luar kantor kepolisian Hollenbeck, kerumunan tuh udah mulai masa tuh pengen menyaksikan nih si Ramirez tuh ditangkap nih. Dan si polisi itu berbicara kepada pers berusaha mengalahkan kelompok tersebut.
pas si Ramirez dibawa keluar tuh dia tuh dibawa digiring nih sama si Gil Carrillo yang tadi Frank Salerno tuh yang detektif yang mengungkapkan kasus ini kan itu gitu kan. Nah dia tuh dibawa nih ke pusat pria di Chinatown karena dia ditangkapnya tuh dia dari Chinatown itu. Nah pas dibawa tuh sama si Gil Carrillo dan Frank Salerno tuh si kerumunan massa tuh teriak bersorak tertangkap tepuk tangan. Pada akhirnya tuh udah mulai tertangkap nih. Pada bulan Juli tahun 1988, Ramirez muncul nih di pengadilan untuk pertama kalinya. Dia mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan yang dijeratnya. Aneh banget kan? Iya benar, dia padahal udah ininya udah bukti-bukti sudah menyorot kepada dia, tapi masih menyangka. Namun sebelum meninggalkan ruang sidang nih, Ramirez mengangkat tangannya untuk menunjukkan gambar pentagram tersebut di telapak tangannya atau yang disebut dengan salam setan. Katanya sambil keluar dari ruangan. Pada tahun 1996 si Richard Ramirez itu menikah dengan penggemarnya Doreen Leo di penjara San Quentin di California. Leo itu meninggalkan Ramirez itu pada tahun 2009. Ketika ditinggalin nih si Ramirez itu karena si Leo itu kayak semacam masa sih si Ramirez itu melakukan pelecehan terhadap anak. Ternyata pada tahun 2009 tuh dicocokkan nih si DNA itu yang berada di namanya pelecehan seksual terhadap anak tuh pada tahun 1994 kemarin tuh ternyata cocok. Dan ternyata di situ tuh si istrinya itu harus meninggalkan Ramirez. Kecewa lah pada tahu kasusnya itu kan kasus tersebut. Nah si Richard Ramirez itu ternyata setelah kejadian tersebut dengan kejadian pembunuhan, pembunuhan dan lain itu dihukum 13 tuduhan. Banyak juga ya? Benar sekali. 5 percobaan pembunuhan, 11 penyerangan seksual dan 14 perampokan. Waduh. Dia dijatuhi hukuman 19 hukuman mati. 19 bukan satu hukuman lagi. 19 hukuman. Banyak mati. Banget ya. Banyak banget sekali. Dan Ramirez tuh meninggal pada tahun 2013 karena komplikasi limfoma sel B dan saat menunggu eksekusi. Berarti tidak meninggalnya karena tidak dieksekusi ya? Dia menunggu dulu nih penjara dulu sebelum dia mau dieksekusi. Terjangkit penyakit terlebih dahulu. Oke teman-teman. Bagaimana kisah kali ini? Cukup gimana emangnya? Cukup seram juga ya. Kalau misalkan ada seorang pria yang tiba-tiba datang ke rumah terus dia membunuh misalkan Akmal terus suaminya terus membunuh Akmal terus memperkosa dulu dan lain-lain gitu kan. Ya gitu. Hikmahnya tetap waspada dimanapun Anda berada karena kejahatan akan terus mengintai di mana saja. Dan kejahatan tidak mengenal waktu juga. Kadang siang, malam dan kadang yang disangka kita tempat ini aman belum tentu aman juga sih. Kejahatan pasti ada saja. Ya pasti. Nah, untuk kali ini sekian dulu ceritanya. Tapi jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe agar ya betul. Tetansi Boy, jangan lupa ya. Untuk requestan cerita-cerita kasus-kasus mau dalam negeri dan luar negeri, kalian boleh komen di kolom komentar video ini atau langsung DM ke IG-nya Catatan Si Boy. Oke. Untuk kali ini terima kasih untuk waktunya. See you the next video di Majurnal selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.